Saya pandu pelan-pelan untuk mengenal bagaimana industri kita yang saya kira jujur kalau dari kalangan Muhammadiyah saya amati se-Indonesia, saya kira yang berkecimpung baru saya pribadi. Ya, saya amati belum ada satupun kader Muhammadiyah yang lain yang dia punya fintech ya. Jadi saya terus terang langsung betul sebagai foundernya dan ngurus betul bagaimana fintech ini. Sehingga saya lihat saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana industri ini bisa menopang industri Bapak Ibu sekalian ya. Saya sampaikan saja, sampai sekarang saya sebenarnya ingin mencari siapa-siapa dari kalangan bisnis Muhammadiyah yang bisa saya upgrade bisnisnya, misalnya penambahan modal dan lainnya. Jadi saya kira nanti bisa dimanfaatkan peluang ini ya. Nanti saya sama Mas Arief bisa discuss lah ya, gimana teman-teman ini bisnisnya bisa di-upgrade. Pada intinya kita selaku warga Muhammadiyah betul-betul bisa terus bisnisnya berkembang dan bisa memberi manfaat kepada yang lain. Oke, Bapak Ibu, saya kenalkan secara pribadi ya, yang jelas saya sendiri punya nama yang cukup unik. Saya kira ini unique name ya, namanya Dian Berkah. Orang sering kenal saya, ini jangan-jangan nih Mbak Dian ini ya. Kadang di grup bisnis warga Muhammadiyah juga begitu ya Mas Arief ya. Terima kasih Mbak, ada saya diam aja deh. Ya Masya Allah. Ya saya sampaikan juga, jadi di Gresik saya juga masih bergabung di satu perguruan Muhammadiyah Gresik Kota Baru yang sekarang juga berkembang pesat. Jadi insya Allah pengalaman banyak sekali yang bisa kita kembangkan ya. Dari pendidikan, bisnis, kemudian lembaga keuangan, baik levelnya adalah mikro, kemudian perbankan. Saya kira kita bisa sharing ya. Mas Arief sudah saya promosikan dengan temannya biar bisa pindah di Bank BNI Syariah nanti. Nanti bisa sharing. Siap. Dan upgrade semua. Baik, saya pertama ingin bawa kita semua untuk melihat bagaimana berbisnis sesuai dengan prinsip syariah. Jadi sama-sama kita harus tahu ini bukan hambatan mereka berekonomi atau berbisnis. Saya sampaikan, saya selaku kader Muhammadiyah tidak pernah melepas dia dalam diri saya. Malah itulah yang membuat orang itu tertarik dengan kita. Ya, mereka ingin betul-betul siapakah Muslim yang betul-betul dia komitmen dengan keislamannya. Ini yang betul-betul saya mendapat appreciate dari kalangan mereka-mereka yang tidak hanya Muslim tapi juga non-Muslim. Ya ini, oleh karena itu kita harus belajar betul bagaimana sebagai kader-kader Muhammadiyah kita memberikan satu perubahan ya, bagaimana kita berbisnis ini. Saya kira nanti di sini juga ada Mas Jati yang sedang saya upgrade bisnisnya ini ya. Saya kira semua nanti sambil berjalan. Yang pertama saya lihat, tapi kita bisa melihat tiga pertanyaan-pertanyaan inilah ya. Saya berharap semua bisa mengupgrade bagaimana mereka berbisnis, apa tujuan mereka berbisnis, apa barang atau jasa yang mereka bisniskan. Saya kira ini sudah pertanyaan yang paling utama perlu kita kembangkan dari bisnis yang sudah kita jalani sekarang ya. Mohon semua betul-betul kita evaluasi sejak awal sebelum kita nanti berkembang pada posisi yang tepat ya. Apapun level bisnisnya dan bidang bisnisnya, dia akan masuk pada tahapan-tahapan pertanyaan seperti ini. Misalnya, satu, kita berbisnis dalam rangka membangun kemaslahatan, kesejahteraan masyarakat. Saya kira perlu kita bangun, keseimbangan perekonomian. Kemudian mencapai ridha Allah. Ini jangan dianggap remeh ya. Terus terang, disitulah kekuatan yang sedang saya hadapi sekarang di tengah kondisi yang sekarang bergeliat yang kita lihat. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, karena kita niatnya adalah posisinya demikian, maka ketika yang lain itu menutup diri, kita sedang open sekarang. Bagaimana memberi pelayanan seluas-luasnya untuk memberi akses kepada masyarakat. Wah, saya kira ini harus dipegang. Ini ada satu ayat Allah yang saya kira menjadi pegangan kita. Ini saya sebut di sini sebagai bagaimana kita menyikapi tantangan bisnis.
Ayat ini saya kira penting untuk menjadi pegangan kita karena Allah sudah memberikan pesan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbar wal ruhban. Ada aktivitas yang harus kita pelajari dengan kebiasaan orang-orang masa lalu yang Allah rekam dalam Al-Qur'an. Di sini disebut al-ahbar war ruhban, yang itu mengikat pada ideologi keagamaan yang bisa kita lihat. Tapi kita nggak usah sebut itu, kita lihat bagaimana aktivitas mereka. Kata Allah, mereka aktivitasnya adalah la ya'kuluna amwalan nasa bil batil. Jadi di situ ada fiilnya fiil mudhari, dan itu ada fiilnya, ada taklamnya lam taukid, ya, bahwa mereka benar-benar sedang memakan harta orang lain bil batil, dengan cara yang batil. Kalau di situ ada huruf ba, konjungsinya atau huruf zernya itu sudah betul-betul batil. Nah, ilmunya di sana. Oleh karena itu, saya kira kita betul-betul harus bisa memahami dari segi bahasa, dari segi kalimat, ya. Ini untuk memperkuat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Allah, mereka wa yasuduna an sabilillah. Nah, di dalam kalimat ini juga menggunakan fiilnya mudhari, wa yasudduna an sabilillah. Jadi mereka itu sedang menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Nah, disinilah nanti saya terus terang selaku Dewan Syariah Nasional Perwakilan Jawa Timur kadang-kadang menjadi sedih. Banyak orang sendiri yang mereka itu mengerti kadang-kadang, buat apa kita di bank syariah misalnya, buat apa lembaga syariah, uang sama saja. Saya menjadi saksi hidup dan saya akan betul-betul bisa di depan. Siapa yang ingin discuss di mana syariah tidak syariahnya itu. Ya, Mas Arif, ya saya kira ini ya harus tampil kita. Ya, nanti saya beritahu formula-formula untuk membentuk keuntungan bagi hasil, margin, ujroh, perspektif syariah itu seperti apa. Biar kita bisa kuat, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Allah disebut dalam ayat ini, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah. Dan orang-orang yang mereka sedang menimbun emas dan perak mereka. Jadi ada aktivitas penimbunan ini yang disebut dengan bahasa sederhananya adalah pendapatan dan harta benda mereka. Ya, saya beri pengalaman buat yang muda-muda saja. Ya, insya Allah siapapun yang mudah berbagi, Allah akan mudahkan dia dengan cara cepat. Ini sudah tidak hanya bicara, saya sudah mengalami betul ruang-ruang yang saya kira sudah cukup luas untuk membantu bagaimana tampilan kita sebagai kader Muhammadiyah. Saya kira ini menjadi penting. Yang terakhir, ada kalimat yang ini menjadi penting, wala yunfikunaha fi sabilillah. Nah, mereka tidak sedang mendistribusikan harta atau pendapatan mereka di jalan Allah. Nah, di jalan Allah ini fi sabilillah, saya kira bisa kita kaji dalam kalimat-kalimat tafsir. Kita tafsir ini sampai ke maslahatul ammah, yaitu maslahat. Masya Allah, ditutup dengan kalimat fabasyirhum bi'azabin alim. Gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Nah, 4 hal ini saya kira menjadi pegangan kita. Mohon betul-betul yang sudah bergerak di bisnis bisa di-upgrade betul. Mudah-mudahan nanti komunitas warga bisnis Muhammadiyah ini bisa saling support sehingga yang di bawah levelnya kita upgrade masuk ke tengah, ya. Yang di tengah bisa mengupgrade yang di bawah sehingga kita levelnya sama. Ini mohon dijadikan pegangan betul Mas Arif, ya, dan bapak-bapak yang lain, Pak Nur Rahman juga. Saya kira nanti kita bisa buat struktur lah. Siapa penasehatnya, kemudian siapa ketuanya, sehingga bisa di-upgrade betul. Ya, saya terus terang mendampingi banyak komunitas bisnis, rata-rata mereka terjebak di hutang-hutang yang tidak bisa dibantu oleh teman-teman. Ada teman di Probolinggo misalnya, saya tunjukkan saja, mereka terjebak itu karena uangnya ditipu sama dukun katanya. Ya sudah, saya telepon aja teman-teman di sana yang bisa bantu mereka. Yang alhamdulillah saya kira bisa jalan itu. Yang lain pada menutup diri, ya, tidak pernah terbuka untuk membantu. Nah, disinilah saya berharap grup kita bisnis warga Muhammadiyah ini bisa saling menopang, ya. Nanti kita upgrade lah, ya.
Saya akan bantu dari segi sistem nanti, tim akan kita bantu untuk menolong kita agar betul-betul nanti sistem kita itu bagus ya. Kalau perlu izin ya nanti kita izin, seperti e-commerce. Memang itu ada syaratnya, tapi kita bisa update pelan-pelan. Ya, OJK membolehkan kalau itu supply-nya atau distribusinya hanya pada anggota itu dibolehkan. Jadi kalau keluar anggota kita harus izin. Nah, kita harus patuhi itu. Ini perkembangan industri, saya kira lanjut saja. Saya ingin tunjukkan Bapak Ibu, yang jelas kita sudah masuk di revolusi industri yang keempat. Ini sudah tidak bisa kita lewati lagi, apalagi di era COVID ini semua yang UKM, usaha kecil menengah, itu sudah harus punya sadar teknologi. Kalau tidak, kita merasa tidak ada yang beli, Ustadz. Aduh, kita sedang upgrade itu, ya. Terus terang, saya membantu tidak hanya khusus kita di Muhammadiyah, siapapun mereka yang perlu kita upgrade agar mereka bisa nah, apalagi di Muhammadiyah sendiri, ini harus ditarik cepat ya. Ini Mas Arif ya, harus ditarik cepat ini. Jangan sampai nanti kita tidak punya orang-orang yang kuat sehingga akhirnya lepas lagi. Ini ada beberapa data yang saya kira berkaitan dengan masa-masa yang bisa kita lihat. Contoh misalnya, di era-era seperti sekarang, ada nilai positif yang perlu kita hadapi, yang perlu kita terima. Satu misalnya, peningkatan kualitas produk dan layanan yang dapat dinikmati oleh konsumen tanpa batas. Tapi harus punya sarana dulu kita. Tuh. Yang kedua, positifnya, peningkatan produktivitas dan efisiensi produk termasuk penurunan biaya komunikasi dan transportasi dan peningkatan efektivitas rantai pasokan. Nah, ini kita bisa manfaatkan. Kemudian yang ketiga, peningkatan pendapatan dan kualitas hidup manusia secara keseluruhan. Ini kalau betul-betul kita manfaatkan perkembangan digital. Siapapun yang tidak sadar sekarang akan terlibat. Sama, saya di kampus juga begitu. Siapapun yang tidak sadar IT, sekarang mereka nggak bisa upgrade. Ya, jadi pengaruhnya sampai ke segala bentuk kehidupan sekarang. Nanti Mas Agus, ini juga domba, saya kira sudah harus kita kembangkan, bagaimana bisa dikenal oleh seluruh Indonesia. Ya, bisa permintaannya semakin banyak nanti. Wah, ini saya kira juga harus kita upgrade. Ya, minusnya kita akui, saya kira pekerjaan semakin berkurang. Saya kira ini harus ditambah ya. Ini ada contoh case ya di Surabaya yang saya dampingi. Misalnya ada satu sekolah yang mereka memberhentikan satu misalnya penjaga kantin. Alasannya apa? Mereka sudah nggak bisa lagi jualan di kantin, Ustadz. Ini gimana kita? Ya, saya bilang saatnya kita bantu mereka. 2-3 bulan ini saya kira akan selesai COVID-nya. Saya kira kita bisa upgrade lagi. Bayangin, disinilah Mas Arif, Bapak-Bapak semua yang perlu kita sadari bahwa ada kalanya kita support karyawan kita itu. Saya sampai bilang, sudah kalau yang nanti nggak mau patungan seluruh anggota, saya yang subsidi setiap bulan untuk tambahan kekurangan gaji mereka. Ya berani nggak begitu Mas Arif? Ya. Masa kita nggak pernah mikir untuk bantu saudara-saudara kita? Nah, itu terjadi di kita itu, di Muhammadiyah. Jadi peluang-peluang kita untuk mengupgrade demikian itu sudah hilang. Ya, kita patungan lah. Yang penting nanti kita upgrade. Sudah bisa online bisnisnya sehingga tetap jalan misalnya. Nah, ini kan terbantu. Ya, jadi saya kira banyak hal yang terus kita pikirkan bersama-sama sehingga bisnis kita ini semakin berkembang ya, bukan semakin menurun. Terutama tadi mengapa kita berbisnis tujuannya adalah memberi kemaslahatan untuk orang lain. Saya kira semua yang berkembang niatnya baik, dia akan semakin berkembang seperti sekarang ini. Saya lanjut coba di slide berikutnya. Ini perkembangan yang sudah bisa kita lihat dari beberapa kita di bisnis warga Muhammadiyah. Satu misalnya, siapa yang bergerak di Islamic Finance, mampukah kita bergerak di situ? Pak Nur Rahman sudah punya jadwal dengan saya, nanti mengupgrade kooperasinya menjadi syariah di Bojonegoro. Alhamdulillah, beliau saya kira saya senang sekali mau mengupgrade ya.
Saya terus terang sekarang ini banyak mengupgrade koperasi-koperasi yang non Muhammadiyah, tapi mereka mencari saya kemana-mana. Akhirnya saya bilang serius, saya maju untuk mereka. Sudah banyak di Surabaya sekarang koperasi yang syariah kita bina betul. Ini bukan sekedar syariah ya, tapi betul-betul kita kontrol sistemnya, formula bisnisnya, hingga betul-betul sesuai dengan syariah, bagaimana pola pengambilan keuntungannya, bagaimana penyebaran bisnisnya itu begitu. Jadi bukan sekedar hanya mengambil syariah dilepas. Kemudian ada yang bergerak di halal food. Jadi Mas Arif, besok warga kita itu dikelompokkan begini saja. Siapa yang bergerak di halal food? Siapa yang bergerak di Islamic finance? Siapa yang bergerak di Muslim friendly travel? Misalnya ada yang jasa travel, siapa? Kemudian yang keempat, siapa yang di modis fashion? Nah ini, modis fashion ini masuk. Tadi warga kita kayaknya ada yang modis fashion itu. Ada warga kita yang sudah juga saya beli produknya itu Pak Mukrobin. Saya sudah cek itu beliau-beliau. Ya, nanti kita upgrade peluang-peluang bisnisnya. Sama-sama nanti. Kemudian yang kelima ada media and recreation. Ini siapa yang masuk di jasa media and recreation? Siapa yang ada wartawan? Itu masuk juga tuh di grup kita Mas Arif. Itu penting kita itu. Itu kayaknya belum masuk ya teman-teman kita di sana. Yang wartawan dimasukin aja. Jadi biar dia bisa masuk di media and recreation. Ya. Kemudian yang keenam itu ada pharma and cosmetic. Itu banyak itu warga kita itu yang bergerak di obat-obatan, herbal itu. Media and recreation kayak panah itu masuk di media and recreation itu. Nanti kita kelompokkan biar kita punya villa-villa. Ya nanti kita mana yang perlu kita upgrade dari bisnis mereka. Ya di sini. Kemudian yang peternak ini kan ada tadi Mas Jati, Mas Agus di Jember. Itu juga bisa masuk nanti kira-kira di agriculture kita tambahkan sendiri. Itu juga banyak kan, ada yang ikan. Ya Mas Arif, teman-teman kita itu dikelompokkan nanti. Wah, itu bisa kita punya pasokan yang bagus ya. Ya, saya berharap grup kita ini bukan semakin merendahkan kita di Muhammadiyah, tapi semakin meningkatkan kita. Ya, apapun ada hal yang nanti memang ya saya kira ada hal yang kurang itu kita tambahkan ya. Intinya pokoknya kita jalan dengan niat yang baik, kita semua bisa bergerak. Saya percepat lagi untuk presentasinya. Ini saya kira ukuran-ukuran berkembang, the global Islamic economy, data yang ada. Jadi ada peluang-peluang misalnya customer opportunity ya. Ini ada perkembangan yang luar biasa sebenarnya ya. Ada government opportunity, ada business opportunity di tahun 2020. Ini di halal food berkembang pesat ke atas. Media modis fashion dia berkembang juga. Ya sekalipun pada kondisi sekarang ini semua lapangan bisnis kita turun karena COVID ya. Tapi pelan-pelan mereka akan bangkit lagi. Ini sekarang sudah mulai transisi semua. Surabaya juga sudah nggak PSBB, semua toko sudah buka ini sekarang. Ya tinggal kesehatannya perlu ditambah. Ya, terus data yang lain, saya kira ini menyikapi perubahan. Saya kira Allah sudah memberikan pandangan kepada kita semua. Saya berharap jangan lupakan ayat ini. Apapun yang terjadi itu kehendak Allah, bukan kita. Allah sampaikan dalam ayat ini ada poin yang ketiga dari kewenangan Allah yang saya potong di sini. Wa matadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan diusahakannya besok. Tentu pada posisi inilah upgrade kita, persiapan kita secara matang di era-era seperti ini. Siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa taala. Nah, teruji kan siapa yang tidak siap, siapa yang baru menyadari bahwa ada keadaan seperti ini, ya force major yang waktunya begitu panjang. Kita nggak pernah menyangka ini. Ya, padahal di awal-awal tahun 2020 sudah ada prediksi itu. Nah, semua orang masih istilahnya, wah nggak mungkin ada terjadi. Ya, sudah melewati masa baru. Nah ini. Kemudian juga ada kalimat wa matadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Saya kira juga kita nggak usah heran ketika ada kematian, yaitu sudah Allah tentukan dan kembali kepada Allah. Saya kira itu terjadi sekalipun jumlahnya sangat banyak di era kita saat ini, satu-satu yang muncul. Mudah-mudahan kita semua sehat, ya, bisa
manfaatkan kesempatan ini untuk lebih tampil lagi. Terus saya bergerak ini, saya kira ayat-ayat yang perlu ditambah. Allah yang sudah menentukan rezeki kita, yang sudah Allah jamin. Jadi jangan sampai kita lupa ya. Tinggal budaya tolong menolong di grup ini harus jalan. Kita upgrade. Ini juga demikian secara individu Allah sudah sebut wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Ini jangan lupa, ini semua harus menjadi upgrade kita masing-masing ya. Saya kira semua harus sadar bahwa apa yang kita usahakan itu juga bergantung kepada apa yang kita lakukan ya. Berikutnya Allah nilai apakah perlu ditambah atau perlu diturunkan, itu kehendak Allah. Tapi insya Allah ketika prosesnya benar, tidak mungkin kita akan turun itu ya. Rata-rata itu karena prosesnya salah. Saya jujur sekarang banyak mendampingi orang-orang yang kaya yang mereka kebentur hutang sekarang. Tolong Ustadz bantu jualin aset saya Ustadz, Masya Allah. Padahal sebenarnya mereka itu punya kemampuan, tapi karena planning bisnis yang kurang tepat. Diajak bisnis, kemudian tiba-tiba dia, wah ini untungnya besar misalnya. Akhirnya dia loss ya. Rata-rata demikian. Ini ayat Allah secara pribadi saya kira harus diupdate kita semua. Bagi kita warga Muhammadiyah saya kira harus diupgrade. Mudah-mudahan saya berpesan ini atas nama Majelis Tarjih ya. Rata-rata kita kadang-kadang pada kader Muhammadiyah ini ibadahnya mulai surut ya. Rata-rata. Mohon ditambah, saya berharap ditambah betul agar peran Allah juga berkembang di belakang kita untuk terus upgrade bisnis kita. Karena di sini sudah jalan keluar itu sudah Allah berikan ya. Kemudian Allah akan memberikan rezeki yang tidak di arah yang disangka oleh kita. Nah, ini menjadi penting. Ini perkembangan data berkaitan dengan masalah digital. Ini disebutkan sudah ada berkembangnya unlocking potential through fintech. Jadi potensi yang tidak lagi tertutup, terkunci bagi perkembangan fintech ya. Kita data mulai berkembang. Ini data yang terjadi yang saya temukan di hasil riset kita bahwa fintech peer-to-peer lending ini menyerap miliar. Ya, hampir menyumbang 60 triliun ya. Sekalipun ini kecil, tapi ini baru berapa pemain ya, belum kita kembangkan lagi. Nah, ini data-data yang berkembang. Ya, ini dari sahabat saya di KNKS. Ini dulu beliau dosen saya di program doktor. Ya, Dr. Sultan Emir. Ini juga orang yang sangat dekat untuk bisa kita upgrade. Ya, nanti kapan-kapan diskus kita akan saya undang mereka untuk memberi wawasan kepada kita, ya khusus di grup kita ini agar bagaimana potensi pengembangan bisnis di Indonesia di pandangan mereka, ya nanti bisa kita upgrade. Ini untuk mengenal fintech ya, saya kira sedikit saya ingin sampaikan bagaimana fintech yang saya kembangkan berkah fintech syariah ya. Kita ini link yang ingin kita kenalkan, nanti saya kira bisa dibuka. Pada intinya, fintech itu dia punya bisnis yang demikian. Nah, bisa kita kembangkan sayap-sayap. Jadi kalau mereka yang bisnisnya syariah, dia harus betul-betul bisa masuk di dua produk besar itu. Ada pembiayaan syariah dan pendanaan produktif syariah. Jadi ada dua hal yang bisa kita lihat. Nanti kita bagi kira-kira konsep itu masuknya kemana saja. Ya, untuk di upgrade di perkembangan bisnis kita. Kemudian pembiayaan konsumtif ini saya bagi ada kurang lebih 3 produk yang bisa kita lihat nanti yang bisa dikembangkan untuk di upgrade oleh kita. Misalnya kita ada kembangkan misalnya produk murabahah bil wakalah. Nah, bagi mereka murabahah itu seperti jual beli, ya. Nah, jual beli ini bagaimana biar jual belinya itu kita tidak berhubungan langsung, kita berikan namanya wakalah. Nanti ke sana. Ini ada rumusnya tersendiri, ada formulanya. Kemudian ada ijarah multi jasa untuk kebutuhan pernikahan, sakit, untuk kebutuhan mereka jasa yang lain itu bisa masuk di sana.
Nah, yang paling unik, saya kira yang bisa dikembangkan di Muhammadiyah di sini, ijarah muntakhiyah bitamlik. Ini menarik sekali. Ijarah muntakhiyah bitamlik, ini kalau kita mainkan, saya kira luar biasa. Ini sedang saya mainkan di perumahan, atau mungkin mereka yang butuh usaha untuk kendaraan misalnya. Contoh misalnya, ijarah muntakhiyah bitamlik ini, itu bisa dikenal namanya sewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan, bisa melalui hibah, bisa melalui jual beli. Contoh, orang kalau mereka menyewa rumah atau ruko, itu rata-rata mereka tidak pernah ada perpindahan kepemilikan. Ya pokoknya dia bayar aja, itu secara luas. Tapi nggak pernah dia akhirnya, kok saya ngontrak sewa begini nggak pernah punya milik rumah ya. Ini perlu kita bantu. Jadi mereka sewa barang itu baik kendaraan maupun rumah, tapi di akhir nanti masa sewanya itu perpindahan kepemilikan. Wah, ini modelnya sebenarnya orang sering kenal seperti leasing lah, tapi kita tidak menyebut istilah itu ya. Nanti kita kenal lagi agar betul-betul ini bisa kita kembangkan ya. Saya juga di Jawa Timur terlibat untuk pengembangan perumahan yang untuk subsidi itu sudah kita bangun di Pasuruan sana. Ya itu juga bergerak itu. Terus terang rata-rata yang begini ini Mas Arif, ya bank sendiri kadang-kadang mikir itu, saya mau biayain enggak itu ya. Wah ini kan karena isu-isunya adalah perumahan syariah abal-abal itu. Wah ini dia. Sehingga perbankan juga agak takut-takut untuk membantu. Mulai itu sudah berjalan. Tujuannya adalah mereka dengan 1 juta bisa punya rumah. Nah, itu kan luar biasa. Ya, itu sudah dibangun itu sekarang di Pasuruan. Ya, saya hanya bantu saja. Pokoknya yang penting usaha tetap jalan, masyarakat punya rumah. Nah, itu bergerak itu ternyata ya dengan sendirinya di tengah COVID kayak begini jalan kok itu. Nah, ini. Kemudian yang kedua, saya kira disinilah nanti sedikit penjelasannya yang bisa kita lihat bagaimana pembiayaan itu bisa bergerak. Ya lihat ada misi yang saya kembangkan di sini. Bagaimana strategi kita dalam membantu masyarakat mendapat akses pembiayaan secara mudah dan sesuai dengan prinsip syariah serta terbebas dari rentenir dan sejenisnya. Jadi misi-misi beginilah yang perlu kita betul-betul kembangkan ya. Ada satu tahapan yang menjadi pembeda dengan bisnis lain. Saya kira semua di bisnis warga Muhammadiyah harus di-upgrade. Apa nilai bedanya dengan yang lain? Nah kalau nanti belum ketemu, Mas Arif kita bantu mereka untuk menemukan cirinya, apa pembedanya? Ada nggak kemaslahatan untuk umatnya itu? Kalau nggak ada kita upgrade lagi. Kira-kira celahnya kemana? Jalan bisnisnya itu. Wah, kalau sudah begitu, Masya Allah, kita punya kekuatan besar nanti. Kemudian berikutnya, saya percepat lagi untuk kita bisa dialog ya. Ini kebutuhan produktif. Nah, disinilah Mas Arif dan teman-teman yang lain, saya akan buka betul, tapi basisnya undangan. Ya, Mas Agus di Jember sudah merasakan ya. Kita sudah beri pembiayaan 50 juta untuk peternak. Ya. Itu kalau sudah lancar, itu maksimal kita bisa 2 miliar. Untuk usaha. Ya, kita upgrade terus datanya pelan-pelan sambil nanti betul-betul usaha kita bisa bergerak. Nah, di sini Mas Arif, saya minta teman-teman nanti kita tracer betul mana yang sudah mapan kita upgrade dengan pembiayaan, kita upgrade pembiayaannya. Yang belum kita bantu di internal dulu. Biar mereka jalan, ya. Saya kira pelan-pelan nanti saya berharap usaha kita semua jalan, jangan sampai merasa kita tidak ada peluang akses keuangan syariahnya, akhirnya nanti kita seolah bisnis ini nggak ada bantuan. Wah bahaya ini. Bukan sebenarnya ya. Saya akan bantu. Ini tujuannya adalah saya ingin menjadi pionir bagaimana pendanaan usaha rakyat ini saya percaya. Ini sebenarnya saya ingin merubah dengan sifat kur itu. Ya, saya ingin beritahu ya kepada semuanya, kur itu sebenarnya itu ada subsidi bunga. Kenapa menjadi kecil? Gitu. Ya, ingat ya, ada subsidi bunga. Makanya kur itu kalau main-main itu juga kena hitungan KPK juga itu. Ya, karena menggunakan dana negara itu. Makanya harus hati-hati ya, jangan sampai kita nanti mainkan itu.
Ini yang menjadi komitmen bersama juga. Saya berharap nanti kita bisa bergerak sama-sama untuk upgrade ya. Nah, di sini nanti model-modelnya saya ingin tunjukkan di mana kita rumusnya. Sebentar ya. Di sini ada, oh nggak ada ini ya. Saya ingin memberikan apa istilahnya skema ya. Skemanya kok nggak ada di sini ya. Oke. Habis ini coba saya berikan skema agar betul-betul kita bisa sharing bagaimana skema kita ya. Oke, saya kira ini dulu. Nanti kita bisa dialog, Mas Arif. Silakan kenalkan bisnisnya apa, sehingga nanti kita bisa sharing bareng-bareng ya. Silakan Bapak Ibu semua, salam kenal. Nanti kita bisa sama-sama manfaatkan momentum ini untuk di awal ya. Nanti kita update lagi untuk pertemuan berikutnya. Oke, saya silakan Mas Arif. Saya kembalikan lagi ke Mas Arif. Ini Mas Arif masih ada acara kan ya? Coba saya kembalikan lagi ke semuanya. Ini Mas Arif, mana Mas Arif? Oke, saya kira Pak Nur bisa dibantu nih. Ini Mas Arif masih ada di belakang nih. Untuk dipandu, saya persilakan. Terima kasih Ustadz Dian. Langsung saja, mungkin ada beberapa rekan-rekan sambil menunggu Mas Arif yang mungkin sedang ke belakang. Mungkin yang mau ditanyakan kepada Ustadz Dian untuk, atau mungkin nanti punya usaha yang bisa di-upgrade, atau mungkin mau mengembangkan usahanya bagaimana, monggo ini dibuka lebar-lebar langsung saja. Apa itu yang mau tanya di unmute saja mikrofonnya, monggo yang mau tanya silahkan. Ya, saya persilakan. Ini Mas Arif sudah datang. Monggo dipandu Mas untuk selanjutnya ini, monggo dipandu. Ini Ustadz Dian tadi sudah, tinggal kita dialog. Monggo dipandu. Saya unmute dulu. Mas Arif, dipandu Mas Arif. Baik, terima kasih. Mohon maaf tadi karena sambil jalanin tugas juga, jadi nggak apa-apa ya. Baik, terima kasih banyak atas pemaparan yang telah disampaikan oleh Ustadz Dian. Ini kita mendapat gambaran lagi ya, mendapat insight baru terkait dengan bagaimana kondisi industri, kemudian lebih detail lagi tadi ke pembiayaan yang kemungkinan bisa dimanfaatkan oleh seluruh warga gitu ya, pebisnis. Nah, ada 3 item utama yang mungkin perlu kita dapatkan lebih detail lagi ya, penjelasan dari Ustadz. Yang pertama, saya mencatat ini mengenai fintech itu sendiri. Fintech itu mungkin bisa digambarkan ke semua peserta mengenai seperti apa sih lingkupnya fintech itu sendiri, dan seperti apa operasionalisasinya di grup kita nanti, Ustaz. Yang kedua, mungkin tadi sudah ada yang bertanya juga di grup nih, ada yang dari YouTube, ada di situ 212 Mat, Pak Sukarsono ada, Pak Asep juga masuk, Ayah Haura juga masuk, mempertanyakan terkait dengan koperasi syariah. Koperasi syariah, mungkin bisa dielaborasi lebih jauh lagi mengenai koperasi syariah ini seperti apa bentuk pengembangan yang bisa kita lakukan, Ustaz. Dan yang terakhir ini ada juga yang mempertanyakan tentang permodalan untuk pebisnis yang ada di warga Muhammadiyah. Seperti apa pola-pola permodalan yang bisa kita gunakan untuk mendampingi perkembangan dari bisnis anggota kita. Mungkin 3 hal itu bisa dielaborasi dulu, Ustaz, sebelum kita lanjut ke satu persatu diskusi atau tanya jawab dengan peserta. Silakan, Ustaz. Baik, aduh ini bagus ini, menjadi pengingat ya Mas Arif. Ini saya buka semua biar sama-sama kita lihat ya. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan sedikit untuk fintech ya, untuk menjadi pengingat. Orang sering terbawa kondisi fintech itu
yang abal-abal ya, atau yang ilegal. Sehingga cenderung mereka ini ya. Padahal sejak tahun 2016 OJK itu sudah membuat aturan POJK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77 tahun 2016, itu untuk betul-betul membatasi. Ayo pemain-pemain fintech, mereka harus daftar. Siapapun yang sudah jalan pada masa itu, mereka harus terdaftar di OJK. Ya, mereka yang tidak mengajukan tanda daftar di OJK berarti mereka ilegal, dan itu pasti diawasi oleh Satgas Investasi. Sampai sekarang terus di-tracer ya. Oleh karena itu hati-hati Bapak-bapak, Ibu yang sudah main di online termasuk e-commerce ya, penjualan online juga harus betul-betul terdaftar itu. Saya lihat ada di warga kita Tani Hub itu. Saya sebenarnya pengen kenal itu. Ya, saya pengen upgrade betul ya. Apakah sudah terdaftar di OJK atau belum? Jadi itu juga harus kita upgrade ya. Nanti sama-sama kita coba bantu Mas Arif ya. Kemudian di yang lainnya saya kira ini baru coba menghubungkan bagaimana mereka kita upgrade menjadi e-commerce ya di grup kita di warga Muhammadiyah itu. Itu juga ada fintech yang jenisnya itu payment gateway. Payment gateway itu pembayaran. Sekarang yang syariah hanya ada satu, link aja syariah, itu unitnya unit usaha, dia belum berdiri sendiri. Ya, itu sudah bergerak cepat. Itu sebenarnya dulu setelah mendirikan fintech ini, saya mendirikan payment gateway. Tenaganya masih kurang. Nah, ini alhamdulillah sudah dapat tenaga IT yang juga orang Bogor kayaknya ini. Ya, tapi harus bayar mahal itu, bayarnya hampir 30 juta Mas Arif. Ya, memang begitulah ya perkembangan kita. Tapi it's okay. Yang jelas dia punya kemampuan payment gateway. Habis ini kita dirikan namanya payment gateway syariah. Nah, kita sedang upgrade itu. Ya, terus kita kembangkan. Juga ada yang namanya peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending itu adalah fintech yang dia sebagai mediator mempertemukan antara lender dengan borrower. Kalau bahasa syariahnya itu mempertemukan antara pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan. Mereka dijadikan satu. Ya, itulah yang sedang kita lakukan di Berkah Fintech Syariah. Ya, jadi yang nanti mau betul-betul mengenal fintech, saya kira yang mau maju nanti kita bisa punya dua badan hukum, bisa bentuknya PT, bisa bentuknya adalah koperasi. Satu pun koperasi belum ada. Karena memang sekalipun izinnya di koperasi, dinas koperasi, kementerian koperasi, tapi pengawasannya di OJK. Nah, kalau dibentuknya lembaga keuangan, itu yang sedang dikembangkan namanya Bank Wakaf Mikro atau LKMS, Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Itu dulu sedang saya kembangkan di tempatnya Pak Sukarsono itu, di 212, tapi belum jalan ini, karena warganya masih terus ngumpulin dana. Nanti bisa kita update, saya pingin yang di Bojonegoro, Pak kembangkan namanya LKMS nanti. Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Aksesnya lebih luas, karena dia seperti perbankan, tapi bentuknya koperasi. Nah, itu dia. Modelnya begitu. Jadi bisa kita upgrade. Ya, jadi bisa lebih luas lagi. Itu yang pertama. Jadi itu perkembangan fintech. Saya kira untuk men-tracer apakah mereka terdaftar atau tidak terdaftar, itu bisa dicek satu di lamannya OJK. Fintech terdaftar dan berizin. Ya, kalau tidak ada berarti mereka ilegal. Jangan sampai kita tersentuh karena bahaya. Ya. Kemudian yang kedua bisa di Kominfo. Jadi apa istilahnya? Data websitenya itu bisa kita cek di Kominfo, misalnya di www.kominfo terdaftar, itu kita bisa men-tracer apakah betul dia termasuk platform yang terdaftar atau tidak, itu bisa ke-tracer semua. Makanya kita nggak boleh main-main sekarang, mudah sekali dilaporin kalau kita tidak punya standar ya. Oleh karena itu saya senang sekali dimasuki di grup bisnis warga Muhammadiyah. Tujuannya apa? Benar-benar ada yang membina ini. Ini kalau enggak bahaya kita ya. Seolah-olah kita punya jaringan internet yang kuat, ternyata dianggap ilegal. Bahaya banget kita. Wah, malu nanti ya. Saya kira ini peluang perjumpaan kita di grup ya. Itu. Jadi
ke sana beberapa hal Mas Arif untuk penguat yang tadi. Saya ingin tambahkan sedikit ya dari segi akad ya, sedikit ini untuk pengetahuan saja. Jadi kita sebenarnya punya posisi di manakah fintech itu. Nah, misalnya di sini. Jadi secara syariah kita itu akan tahu betul bahwa pertama kali mereka yang punya uang itu mewakilkan kepada kita. Itu namanya dia menggunakan wakalah bil ujroh. Jadi mewakilkan. Makanya fintech itu bisa mendapat ujroh dari sewa platform. Nah, orang banyak yang tidak tahu di mana bentukan kenapa kok dia produktif itu 30% dari realisasi keuntungan. Itu Mas Jati sudah bisa menghitung kecil sekali sebenarnya nisbahnya, Mas Agus juga itu. Ya. Jadi bisa dirasakan formula syariahnya itu. Kemudian atau kalau dia bersama-sama karena ada juga fintech, dia dibiayai satu proyek dibiayai banyak orang. Itu namanya wakalah bil istismar. Saya kira orang yang tidak kemampuan syariah bagus dia nggak akan tahu istilah-istilah itu. Ya. Wakalah bil istismar ini adalah wakalah yang itu orang yang punya duit, dia mendanai berbondong-bondong secara gotong royong mendanai satu proyek. Nah, kita gunakan namanya wakalah bil istismar. Kalau sudah, maka kita akan ketemukan dengan mereka yang penerima pembiayaan. Nah, di sini penerima pembiayaan. Mereka juga mewakilkan juga kalau orangnya satu menggunakan wakalahnya. Nanti produknya apa dia? Dia bisa murabahah, ijarah multijasa, bisa IMBT, bisa mudorobah, bisa musyarakah. Jadi di fintech kita sudah berizin produknya 5. Bayangin Mas Arif. Yang lain cuma 1 dan 2, kita 5. Bayangin. Kenapa? Karena saya pingin lembaga ini betul-betul mampu diakses memenuhi kebutuhan masyarakat. Sudah nggak lagi kita menolak, maaf, kita nggak ada produknya. Kan begitu masyarakat di perbankan kita. Alasannya begitu, padahal waduh, apapun kita harus bantu akses keuangan masyarakat kita. Nah, di situ ya. Jujur, saya terus terang di sini betul-betul bukan karena promosi, saya ingin mengupgrade semua. Kalau promosi saya kira kecil kalau di Bapak Ibu ya, karena kita sudah punya 20.000 nasabah yang sudah outstanding ya. Jadi cuma saya ingin mengupgrade betul dan manfaatkan peluang ini karena saya bisa memutuskan khusus siapa yang bisa saya beri pembiayaan. Karena semua ada di saya kewenangannya. Apalagi untuk warga Muhammadiyah, nanti kita bisa pilih Mas Arif ya, Pak Nurrahman ya. Nanti kita pilih betul kira-kira mana yang betul-betul siap kita update. Ya, sama-sama nanti. Yang jelas sama-sama saya pingin semua usaha kita bangkit dan warga kita betul-betul punya peluang untuk berbagi yang lebih kepada yang lain. Ya, sudah nggak lagi kita tangannya di bawah, tapi tangannya di atas. Ya. Kita bantu bareng-bareng nanti. Ya ini. Nah mereka akan sharing bagi hasil kepada mereka nanti yang punya pembiayaan. Nah di fintech peer-to-peer lending saya ingin beritahu Bapak Ibu, semua keuntungan itu diberikan kepada pemberi dana. Jadi kita hanya dapatnya itu adalah wakalah bil ujroh saja. Nah, di sini penerima memberikan wakalah bil ujroh, memberikan ujrohnya, pemberi juga memberikan ujrohnya. Jadi fintech dia hanya mendapat ujroh dari keduanya. Ya, tapi alhamdulillah dengan di situ, alhamdulillah saya kira semua butuh kerja keras dan komitmen prinsip syariahnya sehingga betul-betul berjalan secara baik. Ini beberapa hal untuk pengenalan. Jadi besok kita bisa manfaatkan peluang-peluang ini. Nanti di bawahnya saya kira tinggal kita bedah sedikit-sedikit bagaimana sentuhannya. Ya ginilah, ini model-modelnya ini. Ini namanya formula skema bisnisnya ini. Ini siapapun nanti yang mengembangkan bisnis ini itu wajib di hadapan Dewan Syariah Nasional presentasi dan wajib di hadapan IKNB Syariah, Industri Keuangan Non-Bank Syariah di Jakarta. Dia presentasi betul-betul nggak dia punya prinsip-prinsip yang betul. Jadi nggak main-main. Ya oleh karena itu saya berharap silakan nanti siapa tahu di Jakarta ada yang nama dia. Ya, cuma satu di Surabaya ini ya, yang mulai ditakuti oleh mereka itu punya siapa itu warga Muhammadiyah itu. Saya menyusup aja pelan-pelan itu, ya. Tapi saya nggak pernah melepas baju kita ya,
semua kita jalan, ya. Nggak ada yang mengustik lah. Ya, saya kira ini peluang-peluang kita untuk bergerak ya. Ini Mas Arif, saya kira untuk tambahan tadi kita bisa discuss untuk yang lain. Ya, baik, terima kasih banyak Ustadz untuk ya lebih mengelaborate lagi masuk ke masalah fintech gitu ya. Dan ini manfaat banget seingat saya ini ke semua warga yang saya yakin semua pengusaha membutuhkan, kalau di bahasa perbankannya sih leverage gitu ya, untuk bisa meningkatkan bisnisnya. Nah, saya nggak tahu kalau istilah syariahnya ini Ustaz. Untuk itu lebih dalam lagi kita pembahasannya, mungkin kita masuk ke sesi diskusi ya, tanya jawab. Bagi yang mau bertanya atau mendiskusikan permasalahan, silakan langsung sebut nama, dipersilahkan baru langsung bertanya. Silakan kalau ada yang ingin. Mas Arif, bisnisnya apa? Saya kira penting juga ya. Ya, siap. Dan bisnis ya, jadi nama, kemudian bisnisnya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Di-mute dulu. Silakan Pak Agus, ada yang mau bertanya tuh Pak Agus. Silakan Pak Agus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini apa itu? Saya malah senang sekali mendengar dari Pak Dian. Untuk mengubah dan mengubah, nanti sambil berjalan mohon ditambahkan terus, jadi supaya kita tidak lupa. Dan yang akan saya sampaikan di sini adalah, ini saya memulai biar nanti diskusi ini berjalan. Kalau nggak dimulai-mulai nanti akan berjalan-jalan nanti. Jadi yang akan saya sampaikan salah satunya adalah, ini berdasarkan penelitian saya yang sudah ratusan customer ya, dan saya bergerak di bidang perbankan dulu hampir 9 tahun Pak. Ini Pak, sebenarnya kita bisa merebut pasar yang sekarang dikuasai orang-orang Muhammadiyah, ya, orang Muhammadiyah. Nah, dalam hal ini yang paling saya contohkan adalah pasar yang dikuasai oleh Alfamart dan Indomaret. Kita bisa menjual produknya Pak Agus, kita bisa menjual produknya Pak Darsono, Pak Arif dan sebagainya. Kita jual, kita membentuk market seperti itu. Pertanyaannya, nah contoh yang sudah ada seperti 212 kolek di mana? Koleknya itu memang mungkin jalan kita baru dapat 1 kilo, kita udah nggak kuat. Kenapa saya bilang mungkin? Karena memang belum saya melakukan buktian. Salah satunya apa? Mereka bisa menjual, tapi kalau tidak komplit juga masyarakat tidak akan suka membaca alamat jualan. Tapi kalau mereka tidak punya bahan baku atau bahan yang dijual dari klien, karena spare, karena maaf, sipit, mereka juga akan keluar sendiri. Dan saya meyakini Muhammadiyah ini semuanya bisa. Ada yang bisa produksi apapun, baik masalah kebutuhan sehari-hari, termasuk farmasi, medical, ya, kemudian apa aja, kebutuhan sembako pun ada, bukan bisa pun ada, semuanya bisa. Cuman kita tidak disatukan. Mereka itu besar, mereka kuat karena mereka bersatu. Ingat, kita tidak bersatu, kita bersaing. Bahkan warung besar di tempat kita itu akan makan orang yang kecil. Ya, ini perlu dipikirkan, ini perlu dibuat, ya. Impian saya bekerja sama dengan 212, bekerja sama dengan Dewan Masjid Indonesia. Sekarang ketuanya Pak Profesor Muhammad, kebetulan juga rumahnya dekat dengan saya. Itu kita satukan, Dewan Masjid Indonesia, Muhammadiyah, 212. Ini kan satu kelompok. Cuma dia ada di bawah satu kelompok. Jadi kita satukan supaya kita membentuk market, membentuk pasar yang bisa menjual produk kita, nggak kita semua seluruhnya Indonesia. Produk yang bisa dijual secara konsisten, bisa dijual secara cash pada kita, baru kita jual. Mungkin itu yang saya sampaikan Pak Dian, biar yang lain segera bisa menambahkan, bisa diskusi kita Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Ini menggugah kita kembali ya, bahwa memang kita bisa kalau berjamaah. Mudah-mudahan ini wadah ini bisa menjadi awal berjamaah kita di ekonomi itu sendiri. Terima kasih sekali lagi. Tanggapan dari Ustadz mungkin ada yang mau disampaikan terkait dengan ya, saya sedikit mengatakan ini dari saya terus terang juga membina pengawas syariah di 212 dan banyak saya juga meneliti
perkembangan 212, ada yang di Lamongan, di Surabaya. Pada intinya disampaikan Mas Agus tadi, Muhammadiyah dan punya anggota yang kuat sebenarnya. Tapi belum ada orang yang menjadi anggota yang menyatukan mereka semua. Ini kelemahan kita, ya. Itu kelemahan kita. Nah, gimana perkembangan 212? Saya amati ketika mereka di dalamnya tidak kompak dan nilai perjuangannya tidak kuat, pasti kolaps. Kita sudah kerasa ada 1-2 mat yang sekarang sedang terseok-seok karena mereka tidak ada tolong-menolong di antara 212 mat. Contoh, saya selalu beri nasihat kepada mereka, tolong jangan sampai ada mat kita yang malu di mata orang lain. Gimana caranya? 212 mat yang besar itu harus mensubsidi mereka 212 mat yang kecil. Mas Agus, ya. Kenapa nggak jalan? Karena tidak dibentuk bagaimana 212 mat ini saling subsidi silang. Contoh, 212 mat di Surabaya, apakah dia bisa membantu 212 mat yang di Lamongan? Belum tentu. Ya, makanya bisa kita pelajari nanti. Ya, saya tahu betul gerakannya, nanti tinggal kita matangkan lagi. Karena ini semua bicaranya umat. Ya. Jujur, saya terus terang selalu mengupgrade teman-teman 212 mat. Tujuannya apa? Karena ini sudah dilihat oleh masyarakat, biar bisa bergerak betul ya. Tinggal kita di Muhammadiyah bisa nggak bergerak dia dari kita komitmen kan itu bisa berjalan ya. Contoh, kalau mereka dulu komitmen untuk belanja di 212 mat ya. Sekarang dia semangatnya udah lepas, beli lagi di Maret, beli lagi di Alfamart, itu berkurang itu, perputarannya sudah berkurang. Karena itulah paling tidak nanti ikut kita yang bisnis warga Muhammadiyah itu kita coba lah. Saya terus terang itu biasanya saya coba dulu salah satu yang punya usaha, coba saya beli itu. Saya lihat kualitasnya, itu saya sudah coba-coba itu. Saya sudah coba-coba itu meneliti pelan-pelan bagaimana kualitas barangnya dari harganya. Ya intinya begitu. Nanti kita upgrade kira-kira dan model yang seperti apa yang bisa kita kembangkan dari kita. Nah, saya berharap sektor bisnis lagi, Mas Arif, itu bisa menjadi pengelompokan kita di grup bisnis warga Muhammadiyah itu, sehingga nanti bisa kita kembangkan di kelompok-kelompok yang mana mereka, mana yang kurang, bisa kita tambah, dan mana yang menumpuk gitu, sehingga kita bisa upgrade betul mereka secara baik ya. Saya kira tadi Mas Agus itu masukan yang saya kira juga sangat kita ya Mas Agus ya, karena pastinya kita di warga Muhammadiyah ini berat banget gitu. Saya di Gresik sendiri 212 mat itu banyak sebenarnya orang Muhammadiyah yang bergerak gitu ya. Nah, saya beri contoh pengalaman saya nih ya. Pengalaman saya di Jombang itu ketika ibu-ibu Aisyah waktu itu mendirikan mat Aisyah, itu saya beri nama, kalau itu namanya ganti saja Aisyah mat, itu di Jombang ya, ibu Aisyah. Tapi dalam perjalanan ada pergulatan di antara mereka. Ini saya sebutkan jalannya per sudah. Nah, padahal menurut saya yang penting betul-betul ibu-ibu jalani jangan cepat-cepat bisa. Betul dari situ kalau saya dan ternyata sekarang udah jalannya udah berat. Ya. Kenapa? Karena komitmen warga Muhammadiyah belanja di sana itu loss, nggak ada lagi. Dari mana caranya? Contoh, seluruh cabang atau ranting di seluruh daerah harusnya kan terpusat belanjanya di sana. Dengan apa caranya? Menggunakan apa? Sistem SMS. Saya pesan gula ini. Gimana caranya? Sebulan sekali mereka bisa belanja sebenarnya. Nah, tidak ada yang mengkoordinir begitu, Mas Agus, di kita. Jadi motivatornya dan pemulainya itu kita masih kurang di setiap daerah-daerah. Nah, mudah-mudahan di kita para pejuang inilah yang memulai di daerahnya masing-masing ya, dengan kita konsultasi di grup secara nasional,
bagaimana kita bisa mengupgrade semuanya. Caranya begitu. Saya berharap begitu, Mas Agus. Mas Agus di daerah mana ya? Saya di Jogja. Tinggal Jogja di mana, Mas Agus? di Jogja dan Bekasi. Wah, Di Jogjanya selatan kampus STTA. Di wah. Blok U. Itu Tapak Jati. kalau nanti di sana ada peluang, saya juga bisa perwakilan di Jogja. Baik, semua peluang nanti kita tangkap ya. Kita berharap. Selama ini saya juga berkolaborasi dengan Masih Yatim, Masjid Al-Muqim. Ini untuk membesarkan usaha kami. Wah, ya. Makanya saya bilang tadi, bukan hanya core bisnis saya yang saya urusi, tapi banyak bisnis yang saya urusi, termasuk industri, termasuk ini kita sedang mau membuat pabrik Apple, Pak. Nah, pabrik Apple atau pada ringan ini selama ini yang dikuasai oleh, mohon maaf, harga ada sedikit. Padahal kalau Muhammadiyah mengeluarkan dengan sedikit modal saja, saya sudah siapkan untuk membuka di 7 kota. Di mana itu? 1, antara Jogja dan Klaten. Yang kedua, itu Waleri. Kenapa Waleri? Biar bisa menguasai Semarang dan Salatiga dan sampai ke Pekalongan. Kemudian Cirebon menguasai Brebes Tegal sampai ke Badaling dan Mayu. Sisanya lagi ada Purwakarta. Kemudian di sebelah tengah sini ada mana Pak? Sekitar Banyumas. Apakah belum ada pabriknya? Sudah ada, tapi jaraknya jarang-jarang. Dan kita sebagai pengusaha Muhammadiyah itu bisa memfasilitasi pabrik, karena sebenarnya untuk buat pabrik biayanya murah. Apalagi di Muhammadiyah, mohon maaf, kebanyakan manusianya tidak serakah, Pak. Sehingga kita bisa bekerja sama. Mereka menyediakan tanahnya, saya menyediakan teknologinya, ada yang menyediakan uangnya. Dengan begitu, insya Allah kita bisa berkolaborasi. Begitu, Pak Dian. Kita tidak lanjut, Mas Agus. Ini butuh baik. Dan butuh ada yang mengupdate dulu informasi begini nih, ya. Itu sebenarnya kita dia equity crowdfunding itu bisa, nanti bisa dimanfaatkan ya. Kira-kira ada satu proyek kemudian kita tampung, mana warga Muhammadiyah mau biaya proyek itu bisa, Mas Agus. Baik, kita tunggu. Oke ya, nanti kita lanjut untuk Mas Agus ini. Yang lain, Mas Agus, silakan. Terima kasih. Saya ini jam 8. Apakah kita akan teruskan lagi beberapa pertanyaan atau kita cukupkan karena alokasi waktu Ustaz tadi mengajar ya? Gimana? Kita teruskan atau? Oh, 3 pertanyaan lagi, Mas Rif, tidak apa-apa. Oke, kita tambahkan ya 3 pertanyaan lagi. Mas Arif. Isunya menarik jadi silahkan, ada yang mau? Ya, Mas Arif. Ini ada Mas Arif. Pak Ahmad. Mas Arif. Ya, dari siapa Pak? Pak Mauludin, Pak. Mas Arif. Oh, Pak Mauludin, silakan Pak Ahmad Mauludin, silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama saya mohon kepada teman-teman. Ahmad ya? Iya, teman-teman yang tidak sedang berbicara di unmute karena suara yang tadi saya dengar dari Ustadz Dian dan lain sebagainya gemerbek gitu ya. Enggak ini karena ada suara-suara yang dari luar. Nah, saya ada dua yang ingin saya sampaikan. Satu adalah cerita pengalaman dan yang kedua adalah usulan. Yang pertama, saya pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Ekonomi Muhammadiyah Daerah Gresik, ya. Dan saya pernah mengumpulkan saudara-saudara Muhammadiyah Jawa, Lampung, dan Bali. Sudah lama memang. Tapi kebanyakan setelah adanya kumpul-kumpul dan sebagainya itu terus tidak ada apa-apa. Karena tidak dibangun satu sistem yang bisa menyatukan. Jadi kita itu kan belum mampu membuat jam'iyah, masih gerombolan gitu ya. Jadi kita kumpul-kumpul, habis itu hilang. Gitu. Tidak ada tindak lanjut. Bisa saya sebagai ilustrasi, pada saat itu
yang hadir 300 orang. Kemudian saya coba data, saya kasih kuesioner tentang besaran perusahaannya dan sebagainya. Yang menyerahkan kuesioner itu hanya sekitar 30 atau 40 gitu ya. Itu saja kalau saya hitung, itu dia sudah bisa mengumpulkan 3 triliun, Pak, 3, sekian triliun. Nah, pada saat itu karena saya sebagai panitia banyak dihubungi oleh bank-bank syariah untuk menempatkan, kalau memang itu bisa dikelola, untuk menempatkan di bank-bank mereka, dan mereka bersiap memberikan hadiah dan lain-lain. Beberapa kali walaupun itu tingkat daerah, tingkat nasional juga pernah dilakukan di Surabaya, waktu Pak Najih masih almarhum menjadi ketua Majelis Ekonomi Pusat. Gitu. Nah, itulah yang mungkin perlu dipikirkan bagaimana merekatkan. Ini adalah embrio yang ada beberapa orang yang mungkin sudah tertarik, tapi nanti bagaimana kita punya satu visi dan misi yang sama sehingga terus ini bisa menjadi satu ini. Itu satu. Yang kedua, fintech ini yang kalau saya tahu adalah seperti aset manajemen yang menghubungkan pemilik dana dan perusahaan yang butuh dana. Saya sekarang selama COVID ini, saya tidak banyak bepergian, saya sedang mempelajari mengenai wakaf. Mungkin itu sebagai alternatif menjadi sumber dana. Jadi wakaf itu secara garis besar bisa saya jelaskan, wakif memilih satu nadir, dan nadir itu yang mengelola dana. Itu dari secara nasional potensi wakaf itu sekitar 170 triliun. Tapi baru 5 tahun ini hanya terkumpul 200 miliar. Nah, kenapa itu? Karena memang belum ada penggeraknya. Nah, itu Pak yang ingin saya sampaikan, dan mungkin saya lama nggak ketemu sama Ustadz Dian ini, saya ingin juga nanti ngobrol-ngobrol, karena saya juga pengurus, juga menangani BMT yang sama Ustadz Dian dibimbing sama beliau. Ya, insya Allah saya bertekad dalam tahun ini kita ingin menjadi yang betul-betul full syariah. Karena sekarang ini kan orang banyak nyinyir terhadap lembaga keuangan syariah, baik itu perbankan maupun BNT dan lain sebagainya, seolah-olah itu yang namanya babi berbulu domba katanya gitu. Nah, itulah saya sama Ustadz Dian bertekad untuk menghilangkan ini, sehingga kita setiap kali bertemu. Tapi selama COVID ini saya lama nggak ketemu beliau. Saya sampai kangen ini, baru kemarin di telepon ini sama beliau. Itu Pak, kira-kira saya juga pernah Pak, ini ada, saya lihat pendekar 022 ini saudara seperguruan kayaknya. Saya juga pernah menjadi pengurus di wilayah Surabaya, zamannya Pak Masfuk yang jadi ketua ini. Saya di bagian juga pengembangan usaha, tapi juga sama mentok, karena kita pandai di dalam berkonsep, tetapi di dalam melakukan pelaksanaannya itu tidak ada greget. Kayak tadi yang disampaikan 212, pada saat kumpul semangatnya oke, hiroh, tetapi semangat jamiyahnya itu enggak ada, sehingga ya berdiri sendiri-sendiri, nggak bisa dikumpulkan. Begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam untuk semua teman-teman yang ada di sini. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ahmad Mauludin atas masukannya, sekaligus memberi kita gambaran seperti apa yang sebelumnya ya
jadi jas merah. Apa yang terjadi sebelumnya menjadi pelajaran lah buat kita sekalian. Sekaligus mungkin menginformasikan memang di grup WA itu kita berterima kasih ke admin ya karena sudah berupaya untuk menghimpun kita, karena seperti yang kami usulkan di awal ya, ada blueprint yang akan kita jalani, mudah-mudahan ini banyak penyempurnaan, banyak masukan. Memang kalau kami usulkan pengembangan ekonomi ini tidak jauh-jauh pengembangannya dengan dulu di lembaga pendidikan kita, di mana harus ada institusinya. Nah, institusi itu saat ini kami berupaya juga untuk ikut bergabung dengan yang lain untuk menginisiasi satu lembaga. Kalau bisa dikatakan kalau ekonomi itu lembaganya pasar gitu ya. Nah, kalau pendidikan kan lembaganya biasanya sekolah gitu. Nah, kalau ini kami lagi menginisiasi, mudah-mudahan ini dapat dukungan dari semua. Kami menginisiasi ada marketplace. Nantinya yang menjadi institusi kita, di marketplace itu masih bisa diskusi, masih bisa jual beli di situ, bisa juga investasi, ada saling mencari siapa yang punya modal atau ada yang punya usaha, kita bisa saling diskusi, kemudian bisa wakaf atau donasi pun bisa infak dan seterusnya. Di situ bisa di one stop living lah istilahnya gitulah, satu tempat kita bisa semua transaksi ekonomi, semua interaksi bisa kita lakukan. Mudah-mudahan itu bisa tercapai. Tentunya memang sesuai yang harapan Pak Ahmad tadi, kita ada jamaah nanti nih. Karena saya yakin itu membutuhkan modal yang tidak sedikit untuk membangun sekolah itu, karena ya misalnya basicnya harus ada server dan lain sebagainya. Mungkin di situ, tapi kalau untuk saat ini tahap desain sudah mulai kita inisiasi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi cikal bakal. Selanjutnya, Baik, silakan. saya respon. Ada lagi? Saya respon dulu dari Pak Mauludin ya. Pak Mauludin ini sebenarnya pengalamannya besar ya untuk membantu kita di Muhammadiyah. Cuma beliau ini memang betul-betul rendah hati ya. Jadi itulah yang saya luar biasa ya. Saya senang beliau budaya belajarnya tinggi. Dulu sempat ikut pelatihan pengawas syariah itu, masya Allah, sampai lulus itu, masya luar biasa ya semangat belajarnya. Alhamdulillah beliau sedang saya upgrade BMT-nya agar betul-betul sesuai dengan syariah. Itu asetnya tinggi sekali, yaitu BMT Nurul Jannah itu di Petrokimia Gresik ya. Itu luar biasa. Kenapa saya mau betul-betul bisa mengupgrade? Karena agar uang yang besar itu bisa dimanfaatkan akses keuangannya oleh masyarakat. Jujur Mas Arif dan lainnya, saya itu sedih ketika ada orang, berapa aset lembaga keuangan Bapak? 100 miliar. Sekarang saya tanya, mampukah Bapak memberi pembiayaan kepada seluruh masyarakat? Tidak mampu. Saya sedih itu. Itu namanya kita terjadi penumpukan harta kekayaan melalui lembaga kita. Makanya bank-bank, siapapun yang tidak punya leader yang bagus secara kesyariahannya, mereka akan menahan aset mereka. Ya, dipilih dulu mana yang menguntungkan, itu yang dia beri. Padahal bisnis ada kalanya kita mengupgrade, ada kalanya kita mengambil keuntungan. Makanya dari segi syariah itu kita bisa menggunakan contoh namanya ada qard ya. Qard itu pembiayaan pokok, kembalinya pokoknya saja. Kita bisa juga gunakan namanya qardul hasan. Pembiayaan yang nanti tidak kembali pun karena betul-betul dia rugi, karena secara real dia rugi, itu tidak apa-apa. Maka kita gunakan dana namanya social finance, ya, keuangan sosial. Nah, teorinya saya tambahkan sedikit. Jadi kita di Indonesia ini sudah mengembangkan namanya financial Islamic inclusive, ya, memadukan antara Islamic commercial finance dengan Islamic social finance. Itu teorinya. Seperti BMT teorinya itu, baitul mal untuk bisnisnya dikomersilkan agar tetap sustainable, sosialnya dikeluarkan. Kita Muhammadiyah harus jalan ini, ya. Karena kalau enggak, Masya Allah. Makanya saya sudah upgrade beberapa koperasi, contoh misalnya bersama Pak Mauludin itu basisnya adalah industri. Saya sudah upgrade milik orang lain, BMT di Surabaya, basisnya pasar. Itu alumni orang BRI yang dia sadar tentang syariah, Mas Arif. Dia punya BMT nilainya sudah puluhan miliar, dia bisa memberi pembiayaan kepada masyarakat di pasar. Saya upgrade basis pasar.
Ada yang sedang saya upgrade, basisnya adalah kampus. Saya sendiri wakil direkturnya di kampus saya di UNU Surabaya. Kemudian ada basisnya sekolah. Sekolah kita di Muhammadiyah di Pucang, itu sedang saya upgrade, dia koperasi syariah basisnya sekolah. Apa tujuannya? Saya ingin merubah pola pikir Bapak di Bank Indonesia dan lainnya, bahwa koperasi syariah itu bukan hanya pondok pesantren, tapi juga sekolah-sekolah Muhammadiyah. Nah, itu dia. Nilai diferensiasinya tuh bisa kita lihat. Ya, oleh karena itu, ayo kita berlomba-lomba, seperti Pak Maudin tadi, betulkah kita mampu menerapkan sesuai dengan prinsip syariah di lembaga kita? Ini butuh formula memang ya, butuh belajar lagi. Nanti insya Allah kita buat session, ini Mas Agus, Pak Arif, ya, Pak Maudin, kita buat session. Nanti session berikutnya saya kira akan saya buka tentang upgrade koperasi syariah. Ya, nanti saya buka ya. Saya kira begitu. Nanti session lainnya kita kembangkan untuk topik apa lagi. Ya, saya kira kita buka sampai ke sana. Ini sudah waktu zuhur ya. Saya di Surabaya sudah masuk sholat. Di Jogja mungkin Mas Agus juga sama ya. Saya kira ini dulu Mas Arif. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa upgrade lagi. Nanti YouTube-nya ini bisa dimanfaatkan, diulang lagi ya, karena sudah kita online-kan di YouTube. Insya Allah semua akan barokah buat kita semua ya. Di sini juga ada, saya kenalkan dulu, ini ada Mas Muharlan, ini juga penggerak warung Padang di Gresik ya. Beliau masih muda sekali, itu juga ngambil S2 di kampus saya. Mana Mas Muharlan nih? Kan sering aktif di grup ya. Saya kira itu. Kemudian juga saya undang tadi khusus dari NA Gresik, beliau yang juga aktif menggerakkan teman-teman usaha di Gresik. Ini Mbak Ian ya, itu saling kenal mengenal. Dan Mas Agus tadi teman kita yang sudah skalanya ekspor di Jember, ini beliau alumni IPM ini. Saya kira betul Ustaz. Ya, perlu kita lihat ya. Kalau Mas Hasan ini apa produknya? Sebentar, Mas Hasan. Mas Hasanuddin apa produknya? Iya, Pak Dian. Ya. Bisnisnya dia apa? Bimbingan belajar. Wah, bimbingan belajar ya. Gimana Mas Hasanuddin? Posisinya di mana? Di Subang, Jawa Barat. Wah, di Subang, Jawa Barat ini. Ini perlu kita upgrade nih ya. Perlu kita upgrade ini. Jangan sedih Mas Hasan ya. Bareng-bareng kita upgrade nanti. Kita temukan Bimbingannya. Ya, sama-sama nanti kita bisa belajar lah dari sisi IT-nya ya untuk bimbingan belajar. Itu lagi naik daun juga tuh sekarang. Oke, saya kira itu ya. Yang lain Mas Arif, saya kira cukup dulu karena waktunya sudah zuhur. Nanti kita upgrade lagi tentang berikutnya di grup ya. Saya mohon dimanfaatkan karena sudah langganan webinar Zoom ini cukup mahal ya, hampir 500.000 setiap bulan. Kita manfaatkan web ini agar tidak mubazir ya. Ini juga ada Mas Ahmad ini, Ausdin Ahmad. Mas Ahmad gimana kabarnya? Halo Mas Ahmad. Ya, halo. Alhamdulillah baik Mas Dian. Ya, Ustaz, sudah lama kita tidak ketemu. ya ini aktivis pendidikan Muhammadiyah di GKB nih, Bapak Ibu. Beliau ya. Saya sampaikan kita banyak membina sekolah-sekolah yang di bawah itu untuk di-upgrade agar mereka masuk level yang lebih tinggi lagi. Kadang kita juga menggaji misalnya kepala sekolahnya agar mereka tambah semangat. Ya Mas Ahmad ya. Iya. Bergerak. Saya perlu tahu Bapak Ibu, saya kadang itu selalu minta ke Mas Ahmad bantu sekolah-sekolah yang kecil yang saya pengajian di sana misalnya. Itu jarang terbuka kita, untuk modal itu susahnya luar biasa. Nah, biasanya saya wadulnya ke Mas Ahmad itu, GKB, untuk mengupgrade ya. Nah, nanti bisa sharing-sharing dengan beliau. Saya kira juga perlu dimasukkan juga di grup keluarga bisnis Muhammadiyah agar bisa kembangkan yang lain ya. Mas Ahmad, ada yang disampaikan Mas Ahmad? Buat yang lain, siapa yang lain? Ya, pendidikan memang ya harus diseriusin kan. Jadi banyak pendidikan kita yang ya kita lihat sendiri
sekolah-sekolah yang ada di pinggiran kota nih yang banyak yang harus kita bantu, sehingga beberapa sekolah yang ada di pinggiran kita jadikan sebagai sekolah mitra untuk membangun supaya sekolahnya tetap maju dan berkembang. Saya sebenarnya tertarik dengan koperasi syariah, mungkin nanti lain waktu bisa diagendakan bagaimana koperasi syariah itu menangani dan bisa berkembang. Karena di pendidikan juga ada koperasinya, supaya kita tidak salah dalam menangani koperasi syariah. Itu Ustaz. Nanti yang koperasi syariah itu di tanggal 11 nanti kita share undangannya. Oh gitu ya. Nanti kita share undangan. Oke, siap. Oke, siap. Sama Pak Nur Rahman itu dari Bojonegoro. Ya nanti beliau yang saya minta untuk pandu melalui koperasi di Bojonegoro kita upgrade agar menjadi syariah. Nanti Mas Ahmad juga harus terlibat. Nanti Oke, saya siap. formulanya di sini juga ada Pak Mauludin juga yang saya kira. Oke, saya kira cukup Mas Arif. Dari saya cukup sekian. Nanti Bapak Ibu mohon tulis nama yang lengkap karena saya beri sertifikat ya untuk pengalaman kita. Karena siapa tahu nanti ada di antara kita yang ingin melamar di fintech kan bisa laku itu sertifikatnya. Ya lumayan untuk tambahan pengalaman ya. Saya kira cukup sekian. Saya mengucapkan terima kasih dan salam silaturahmi semua. Kita saling berdoa semoga Allah memudahkan kita dengan rahmat dan fadilah Allah. Karena tanpa rahmat dan fadilah Allah, saya kira kita akan menjadi orang yang rugi. Itu janji Allah dalam Al-Quran ya. Kalau Allah fadlullah ya alaihi wa rahmatuhu lakum ini janji Allah. Oleh karena itu kita terus pacu rahmat Allah dan fadilah Allah dalam kehidupan kita. Cukup sekian, saya ucapkan terima kasih Mas Arif yang sudah bantu, Bapak Ibu yang lainnya. Saya kira salam kenal dan mudah-mudahan kita bisa terus diskusi manfaatkan momentum ini untuk memperkuat keilmuan kita dan jaringan kita supaya bisa sampai di tingkat yang paling bawah. Salam dari kami, saya akhiri. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang di video dulu, saya mau foto Bapak Ibu. Mau saya foto. Videonya dihidupkan, saya mau foto dulu. Laporan ya. Videonya dihidupkan, silakan. Sambil senyum. Nanti share di grup. Yang lain yang foto-foto waris center, silakan. Senyum ya. Mana Mas Muharlam belum? Ini Mas Muharlam nih. Oke, Mas Muharlam, Mas Heri Agus, Mbak Iya. Oke, satu senyum, waris center, 1, 2, 3, lagi senyum, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, saya kira cukup Mas Arif. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah selesai pemaparan kita hari ini. Sekedar informasi juga, sebenarnya bergabung juga di YouTube. Ada tambahan, yaitu Pak Arjita bergabung juga, Pak Irfan juga bergabung di YouTube. Saya yakin di kesempatan selanjutnya kita akan diskusi, juga mendapatkan pencerahan dari Ustadz Dian lagi, dan kita akhiri saja Zoom kita hari ini dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.